Hai, pada video kali ini kita akan membahas tentang kromosom pada bawang. Bawang merah merupakan salah satu tanaman paling penting di dunia pertanian. Bawang merah termasuk dalam genus Allium, subfamilia Alioidae dari keluarga Amaryllidaceae. Genus ini merupakan salah satu yang terbesar dalam kelompok monokotil, dengan sekitar 920 spesies yang tersebar di berbagai belahan dunia. Bawang merah memiliki peran ekonomi yang sangat signifikan, terutama dalam sektor pertanian, sebagai bahan pangan utama dan pendukung berbagai masakan. Secara genetik, tanaman bawang merah umumnya bersifat diploid dengan jumlah kromosom sebanyak 16, atau secara ilmiah ditulis sebagai 2n216. Apa itu kromosom? Menurut Aristia et al., 2018, kromosom adalah struktur penting yang terdapat di dalam sel organisme, yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik yang dikenal sebagai gen. Gen ini memiliki peran utama dalam pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan organisme. Secara struktural, kromosom tersusun atas nukleoprotein dan mengandung DNA, molekul utama yang menyimpan informasi genetik sebagai unit dasar hereditas. DNA ini tidak hanya membawa cetak biru genetik, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas seluler yang mendukung kehidupan. Selain itu, menurut Aziz, 2019, kromosom memiliki peran krusial dalam pembelahan sel, di mana ia memastikan bahwa DNA didistribusikan secara merata ke setiap sel anak. Hal ini memungkinkan sel-sel anak mewarisi sifat genetik dari kedua orang tua, sehingga menjaga keberlangsungan sifat dan karakteristik spesifik suatu organisme. Dengan demikian, kromosom tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar generasi, tetapi juga sebagai pengatur aktivitas biologis yang kompleks dalam setiap sel organisme hidup. Selanjutnya kita akan membahas karyotipe pada kromosom bawang merah. Karyotipe merupakan gambaran fenotipik dari kromosom yang mencakup berbagai aspek strukturalnya, seperti jumlah kromosom, bentuk, posisi sentromer, distribusi wilayah eukromatin dan heterokromatin, serta ukuran satelit. Analisis karyotipe memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari secara mendetail karakteristik fisik kromosom dalam sel. Dalam proses analisis ini, kromosom disusun dalam pasangan homolog, yaitu pasangan kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran serupa, lalu diurutkan berdasarkan ukuran, dimulai dari kromosom terpanjang hingga kromosom terpendek. Penentuan urutan ini juga memperhatikan posisi sentromer, yang berfungsi sebagai indikator penting untuk identifikasi kromosom secara akurat. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan 8 pasang kromosom yang telah disusun berdasarkan pasangan homolognya. Setiap pasangan kromosom ditandai dengan nomor dari 1 hingga 8, merepresentasikan struktur, ukuran, dan posisi sentromer yang berbeda-beda, yang merupakan karakteristik utama dalam analisis karyotipe. Kemudian, kita masuk ke pembahasan mitosis akar bawang. Pembelahan mitosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang dikategorikan sebagai pembelahan tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh proses pembelahan inti sel yang diawali dengan pembentukan benang-benang kumparan kromosom. Mitosis biasanya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, serta pada sel nutfah, yang berperan dalam regenerasi dan perbaikan jaringan. Proses ini menghasilkan dua sel anakan yang identik, di mana masing-masing sel anak memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama persis dengan sel induknya. Namun, sel-sel dalam tubuh memiliki perbedaan kemampuan dalam kecepatan pembelahan. Beberapa jenis sel membelah dengan sangat cepat, seperti sel kulit dan sel usus, sementara sel lainnya membelah lebih lambat, tergantung pada fungsi dan kebutuhan jaringan tersebut. Pada gambar yang tersaji, menunjukkan tahapan pembelahan mitosis pada sel ujung akar bawang bombay yang diwarnai dengan safranin. Tahapan yang terlihat meliputi A. Profase, di mana kromosom mulai terlihat, B. Metafase, saat kromosom berjajar di bidang ekuator, C. Anafase, ketika kromosom ditarik menuju kutub yang berlawanan, dan D. Telofase, di mana inti sel mulai terbentuk kembali. Mitosis pada akar bawang terjadi di bagian ujung akar, yang merupakan jaringan meristematis aktif. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang sedang mengalami pembelahan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ujung akar bawang sering digunakan sebagai bahan preparat mitosis karena beberapa alasan. Spesies bawang dari genus Allium, seperti bawang putih, Allium sativum, bawang bombay, Allium cepa, dan bawang prei, Allium fistulosum, memiliki kromosom yang berukuran besar dan jumlah yang sedikit, yaitu hanya 16 kromosom, sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Sel-sel akar juga tidak mengandung klorofil, yang membuatnya lebih mudah menyerap pewarna seperti asetokarmin atau safranin untuk memperjelas kromosom. Pembelahan mitosis termasuk ke dalam pembelahan sel secara tidak langsung,
Karena pembelahan inti, nukleus, didahului oleh pembentukan benang-benang kumparan sperma, kromosom. Biasanya terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik, dan sel nutfah. Pembelahan secara mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing sel anak tersebut mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sel-sel tersebut memiliki perbedaan kemampuan dalam kecepatan membelah, ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Contohnya pada sel-sel germinatikum pada kulit yang mampu melakukan pembelahan secara cepat untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah mati. Berikut ini terlampir jurnal dan artikel yang digunakan untuk menghimpun informasi dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.